Setelah saya mengenal sunnah, saya merasa malas mengejar dunia, rasanya pengen kajian saja dan malas mencari kerja. Apakah sikap ini termasuk sikap gulu? Jika takut mati karena takut belum diampuni, apakah termasuk penyakit al-wahan? Tentu saya teman-teman sekalian, orang beriman harus juga mengejar dunia, tapi bukan jadi target. Dalam surah Al-Qasas Allah sebutkan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wabtaghi fima ataqallahu daral akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya. Kejarlah apa yang Allah janjikan di akhirat, surga, kalau tiba waktu azan, sholat, tiba puasa, ada waktu zakat, orang tua minta bantuan kita bakti sama orang tua, berikan hak istri anak, semuanya lakukan, gitu kan? Semuanya dilakukan. Dan sisi yang lain kita juga kejar dunia, karena kita butuh makan. Mendapatkan penghasilan dunia teman-teman itu bisa menambahkan pahala. Contoh. Kita sholat di masjid sini. Setiap kita sholat di sini, maka masing-masing dapat pahalanya. Imam dan muadzin panen pahala kita karena memimpin kita. Gitu kan? Baik, ada orang mungkin tidak hadir di masjid ini tapi dapat pahala kita semua. Siapa mereka? Pembangun masjid ini. Pakai apa dia bangun? Pakai duit. Kalau tidak ada duit bagaimana caranya? Berarti dia bisa panen akhiratnya dari uangnya. Makanya kata Nabi SAW, Ni'mal malus salih fi yadi abdus salih. Sebaik-baik harta yang ada di tangannya orang saleh. Salah teman-teman sekalian kalau antum sudah mengenal sunnah lalu antum malas mencari rezeki halal. Salah. Kata Nabi SAW, orang yang keluar mencari rezeki yang halal seperti mujahid di jalan Allah. Ada pahalanya. Saatnya nutut ilmu. Malam hari begini, atau lagi di kantor dengarin, gitu kan. Tapi jangan memvakumkan diri sehingga kita akhirnya diminta-minta sama orang. Gitu. Enggak, tunjukkan kemuliaan. Makin kenal sunnah, makin punya pendapatan yang halal. Makin kaya, ya, makin punya penghasilan, makin royal membantu orang lain. Sebarin buku-buku agama, sebarin Al-Quran. Kerja, gitu kan. Allah SWT mengatakan dalam Al-Quran, A'udzubillahi minasyaitonir walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Orang yang berusaha menempuh jalan-jalan kami, maka kami akan tunjukkan jalan-jalan kami. Kita semua punya waktu sama 24 jam teman-teman sekalian. Kita juga sama-sama haus dengan ilmu. Saya pun berbicara di sini, saya juga lagi belajar teman-teman sekalian. Bukan berarti saya seorang alim, saya tidak pernah menisbatkan diri saya begitu. Saya seorang penuntut ilmu sama dengan antum, cuma kebetulan Allah mudahkan saya menyampaikan tema ini, gitu kan? Saya tidak pernah lepaskan diri sehari, tetap dengar ceramah para ulama-ulama, saya tetap coba baca buku, saya menuntut ilmu juga. Itu karena itu fadilah. Tapi sisi lain saya juga bekerja. Saya coba buka usaha apa, saya bekerja untuk hidupin keluarga saya, karena itu sunnah Nabi SAW. Sunnah para sahabat meninggal dalam kondisi meninggalkan harta buat keluarganya. Kata Nabi SAW, engkau meninggalkan keluargamu dalam kondisi kaya, lebih baik daripada mereka miskin dan mereka mengemis sama orang. Baik, Ustaz saya miskin, kira-kira bisa nggak saya kaya? Bisa. Tidak ada yang tidak bisa. Hubungkan selalu antara doa, minta kepada Sang Pencipta Allah. Tidak ada orang yang menyampaikan hajatnya pada Allah yang maha kaya dan maha pencipta, kecuali sudah ada rate persentasenya teman-teman. Ini bahasa saya pribadi. Jadi kalau misalnya kita bilang, ya Allah berikan saya kekayaan, itu sebenarnya sudah ada persentase sampai 100% tuh. Cuman mungkin antum harus berdoa selama sebulan, selama 2 bulan. Ini enggak, baru seminggu, baru 3 hari sudah berhenti. Saya mau minta jadi miliarder sama Allah, tapi Allah belum kabulin. Ini sangka buruk dengan Allah. Kita kalau minta dinaikkan gaji oleh atasan, ngajukan permintaan, kira-kira berani gak antum ketuk-ketuk? Mana tadi? 3 hari lalu saya masukin surat permohonan tuh. Ada. Bahkan atasannya lewat dia sembunyi dulu. Gitu kan. Bagaimana dengan Allah? Ngeluh, sabar. Ada proses dengan Allah itu maha pengasih kok. Ngerengek sama Allah, Allah kasih. Gak usah khawatir. Tapi ada rate-nya, sabar. Karena Allah akan menjawab kita sesuai dengan kadar permintaan. Ingat, Nabi kita Muhammad SAW suri teladan terbaik. Waktu itu Allah janjikan buat beliau menang di perang Khaybar. Jelas. Setelah sulh Hudaybiyah, kesepakatan Hudaybiyah dengan orang Quraisy, tidak ada peperangan muslimin dengan Quraisy 10 tahun, langsung turun ayat Allah, dijanjikan oleh Allah, Nabi Muhammad SAW akan menang, membebaskan Khaybar dan Mekah. Baik, apa yang Nabi kerjakan teman-teman sekalian? Apakah kembali ke Madinah, duduk manis di rumahnya, sudah Khaybar akan di tangan saya? Tidak. Boleh bentuk pasukan, berangkat ke Khaybar, serang. Ada sahabat yang mati syahid, ada yang luka, tapi menang ujung-ujungnya.
Berarti jawaban Allah, janjinya datang dengan ikhtiar manusia kita. Harus berhubungan dengan itu, tidak bukan duduk vakum. Ada orang di zaman Umar radhiyallahu anhu, subuh masuk masjid, orang itu sholat. Umar jadi imam. Di zaman khilafahnya beliau radhiyallahu anhu. Habis sholat subuh, habis zikir pagi, habis syuruk, Umar bin Khattab dan para sahabat bubar. Pergi ke kebun, kerja, pasar, segala macam. Umar balik duhur, orang ini posisinya sama. Baik, sama Umar sudah penasaran nih, kok ini orang sama bajunya, sama kondisinya duduk. Di saat pertama iya. Umar keluar lagi siang, ada kailula namanya. Biasanya para sahabat beristirahat di siang hari. Umar pulang, balik asar, karena khalifah jadi imam. Ada lagi orang itu, sama persis. Maghrib juga begitu, Isya juga begitu. Waktu selesai dia Isya, kata Umar, kesinilah hai fulan, datang. Keluarlah dan cari rezekinya Allah. Karena belum pernah jadi hukumnya Allah langit turunkan emas dari langit. Tidak ada. Kamu harus bekerja, ikhtiar secara manusia. Baru Allah kasih. Gitu loh. Kan hadis Nabi SAW jelas, kalau kalian bertawakal kepada Allah, sebenar-benar tawakal. Keluar, cari rezeki, kemudian pasrah kepada Allah. Pasti kalian akan diberikan rezeki seperti burung yang keluar pagi hari, balik sore hari sudah membawa makanan buat anak-anaknya. Mungkin begitu. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illallah astaghfirullah wa atubu ilaih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.